aja sayang? Ya nanti aja, jangan sekarang. Sebentar aja ya. Hitung-hitung mampir ke papa sama mama aku. Kan udah pernah waktu itu. Iya tapi apa salahnya sih kamu tuh? Kita mau nikah loh. Yaudah. Nah, gitu dong cantik. Nggak usah malam-malam tapi ya. Ibu aku bisa ngomel. Nggak mungkin lah, kan dia tahu aku yang bawa. Yaudah. Sebentar ya, aku ambilin minum dulu. Iya. Udah, kamu duduk dulu. Ini sayang. Makasih. Rasakan ini, Cynthia. Sekarang kamu sudah semakin dekat menjadi milikku sepenuhnya. Aku berdiri beberapa langkah dari sofa tempat kamu terbaring. Ruangan ini sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar pelan di sudut ruangan. Lampunya tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuatku bisa melihat wajahmu dengan jelas. Aku tidak pernah benar-benar membayangkan akan berada di titik seperti ini. Sejak awal aku ingin semuanya berjalan dengan cara yang baik. Pernikahan yang sederhana tapi membahagiakan. Dua orang yang saling menerima, lalu perlahan membangun hidup bersama tanpa paksaan. Aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang membuatmu merasa terpojok, tapi setiap kali aku melihat sikapmu akhir-akhir ini, hatiku selalu merasa tidak tenang. Kamu begitu dingin. Tatapanmu seperti selalu jauh dariku. Seolah ada seseorang lain yang masih hidup di dalam pikiranmu. Aku bukan orang bodoh, Cynthia. Aku bisa merasakan ketika seseorang tidak benar-benar mencintai. Setiap kali kita berbicara, setiap kali kita duduk berdua, selalu ada jarak yang tidak terlihat. Jarak yang membuatku merasa seperti orang asing di hidupmu sendiri, padahal kita sudah melangkah terlalu jauh. Gaun pengantin sudah kamu pilih, keluarga kita sudah saling bertemu, semua orang sudah menunggu hari itu datang, hari pernikahan kita, dan kamu juga sudah mengatakan setuju. Itu yang membuatku tetap bertahan. Tapi sikap dinginmu seperti tembok yang tidak bisa aku tembus. Aku sudah mencoba bersabar. Aku mencoba berpikir mungkin kamu hanya butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi semakin hari justru aku merasa kamu semakin jauh dariku. Dan aku tidak ingin kehilangan semua ini. Aku tidak ingin semua orang melihatku sebagai pria yang gagal mempertahankan wanita yang akan menjadi istrinya. Sekarang semuanya sudah hampir tidak bisa mundur lagi. Semua sudah terlalu jauh. Aku tahu mungkin kamu akan marah jika tahu apa yang terjadi malam ini. Mungkin kamu akan membenciku, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Kadang seseorang harus dipaksa sedikit oleh keadaan untuk menyadari apa yang sebenarnya baik untuk hidupnya. Aku yakin suatu hari kamu akan berubah. Kamu akan melihat bahwa aku bukan musuhmu. Aku akan menjadikanmu istriku, bukan hanya dalam nama, tapi benar-benar menjadi bagian dari hidupku. Aku akan memberikan semua yang kamu butuhkan. Harta bukan masalah bagiku. Sebagian kecil dari apa yang kumiliki saja sudah cukup membuat hidupmu nyaman, membuatmu tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan. Bagi banyak orang, kekayaan mungkin adalah tujuan hidup, tapi bagiku sekarang ada satu hal lain yang ingin aku menangkan. Kamu, Cynthia. Aku sudah berhasil dalam banyak hal. Bisnis, usaha, nama semuanya sudah aku capai, tapi ada satu hal yang belum pernah benar-benar aku menangkan, kehidupan hatiku. Dan aku ingin itu bersamamu.
Sekarang kamu tertidur dengan tenang di sofa ini. Wajahmu terlihat jauh lebih damai dibandingkan saat tadi kita berada di butik. Tadi kamu begitu dingin, begitu jauh dariku. Seolah aku hanya orang yang kebetulan ada di hidupmu. Bukan seseorang yang akan menjadi suamimu. Sekarang kamu diam, tidak berkata apa-apa. Aku duduk di kursi dekatmu dan memperhatikan wajahmu sebentar. Sebenarnya aku tidak ingin semua ini terjadi seperti ini. Aku ingin kamu datang ke rumah ini dengan senyum, bukan dalam keadaan seperti sekarang, tapi keadaan membuatku harus mengambil keputusan yang sulit. Kalau aku membiarkanmu terus menjauh, aku tahu suatu hari kamu akan pergi, benar-benar pergi dari hidupku. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Selama kamu tertidur seperti ini, aku akan menjagamu di sini, memastikan kamu baik-baik saja. Aku tidak akan melakukan hal buruk kepadamu. Aku hanya ingin semuanya kembali ke jalur yang seharusnya. Sebentar lagi aku juga harus memberi kabar kepada orang tuamu. Mereka pasti bertanya kenapa kamu belum pulang. Aku akan mengatakan bahwa kamu memilih tinggal sebentar di rumahku karena sudah malam, dan kamu terlalu lelah untuk kembali. Itu bukan sepenuhnya kebohongan. Hari ini memang melelahkan. Mencoba gaun pengantin, bertemu banyak orang, banyak pikiran yang mungkin membuat kepalamu pusing. Mereka pasti akan mengerti. Dan sebentar lagi kamu juga akan bertemu kedua orang tuaku. Aku sudah lama ingin mereka melihatmu seperti ini. Bukan hanya sebagai calon menantu yang datang sesekali, tapi sebagai seseorang yang benar-benar dekat denganku. Aku bisa membayangkan wajah ibu ketika melihat kita duduk bersama seperti pasangan yang saling mencintai. Ayah juga pasti akan merasa tenang. Selama ini mereka selalu bertanya kapan aku benar-benar serius dengan seseorang. Sekarang mereka akan melihat jawabannya. Aku tahu mungkin sekarang kamu belum melihatku seperti itu, tapi waktu bisa mengubah banyak hal. Aku tidak pernah percaya bahwa cinta selalu datang di awal. Kadang cinta justru datang setelah dua orang menjalani hidup bersama, setelah mereka saling mengerti kebiasaan satu sama lain, setelah mereka melihat sisi lemah dan sisi kuat masing-masing. Aku percaya itu bisa terjadi pada kita. Aku bukan orang jahat, Cynthia. Kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri, mungkin aku tidak akan bersusah payah seperti ini. Aku punya banyak pilihan dalam hidup, tapi aku memilih kamu. Karena aku yakin kamu adalah orang yang tepat untuk menemaniku menjalani semua yang sudah aku bangun. Aku tidak ingin melihatmu jatuh ke tangan pria lain. Pria yang belum tentu bisa memberimu kepastian hidup. Hidup bukan hanya tentang perasaan sesaat. Ada masa depan yang harus dipikirkan. Ada keamanan hidup yang juga penting. Bersamaku, kamu tidak perlu khawatir tentang semua itu. Aku bisa memastikan hidupmu nyaman, tenang, dan terlindungi. Aku hanya ingin suatu hari kamu melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda, bahwa apa yang aku lakukan bukan untuk mengekangmu, tapi karena aku ingin kita benar-benar memiliki masa depan bersama. Sekarang istirahatlah dulu, aku akan tetap di sini, menjagamu sampai kamu bangun kembali. Dan ketika kamu membuka mata nanti, mungkin semuanya akan terasa sedikit lebih jelas bagi kita berdua.